Anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Selamat menyimak Abang Neng Cangcing Mak Babe, seduh kopinya mari bicara, jangan lupa. Ciki sama gorengannya WKWKWK. Tunggu abang, kok abang memakai masker? Ya kan ini lagi COVID, makanya pakai masker. Nah, kita sebagai orang yang mengerti, kita harus mencontohkan kepada orang lain untuk selalu menggunakan masker. Karena masker itu mampu mencegah atau memutus mata rantai COVID-19. Nah, kan sekarang lagi pandemi, makanya pakai masker. Ya, kamu juga harus pakai masker. Iya abang siap, aku juga pakai masker kok. Udah. Ya udah deh lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfudin, saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Tarbiyah Universitas Islam 45 Bekasi. Ya. Bukan tanpa sebab saya membuat vlog ini, atau bukan tanpa sebab saya ngomong kayak gini. Tentunya pasti ada sebab. Apa sebabnya? Ya, saya bikin vlog kayak gini untuk memenuhi tugas kuliah kerja nyata milik saya di era COVID-19 ini. Ini makanya saya pakai masker. Nah, di sini saya sedikit akan membagikan lika-liku atau histori perjalanan KKN saya melalui daring. Sebenarnya sih kalau daring sih kurang enakan ketemu langsung gitu. Ya, tapi apa boleh buat lah. Udah yang terjadi sudah terjadi. Ya mungkin daring juga termasuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, kalau rame-rame mah takutnya malah tertular atau gimana gitu kan. Yang daring aja. Wih, mantul, latar belakang sama tujuan abang menjalankan program itu apa? Nah, kalau latar belakang, saya kan di sini ngambil 2 program. Yang pertama program cluster dan program COVID-19. Yang program cluster saya mengambil toharoh atau pelatihan toharoh yang mencakup wudhu, cara wudhu, tayamum. Kalau COVID-nya saya edukasi COVID-19 dan sosialisasi vaksinasi bagi warga setempat yang tempat saya tinggal. Dan kalau tujuan saya mengambil program itu, yang pertama toharoh nih ya. Kalau toharoh itu ya banyak sih orang yang belum ngerti banyak tentang toharoh. Mereka tahu wudhu tapi belum tahu apa yang harus
wajibkan, benar-benar diwajibkan itu apa, sunah-sunahnya belum tahu banyak, cuma wudhu sekedar wudhu ngikut-ngikut orang. Nah saya gak mau seperti itu. Saya pengen orang-orang itu bisa mengerti betul kewajiban mereka berwudhu untuk apa aja, ya sunah-sunahnya. Ya sunnah kan, namanya sunnah kan ya dicintai sama Nabi, ya kan. Nah kalau untuk COVID-19 ya banyak sih warga di sekitar saya yang masih kurang sadar tentang pentingnya seperti ini, menggunakan masker, ya kan. Terus mencuci tangan kalau habis keluar-keluaran, sebelum makan paling penting. Dan pentingnya vaksinasi mungkin ya, tapi kebanyakan sih rada takut kalau vaksinasi. Ya makanya saya pengen mengedukasi mereka tentang COVID-19, pentingnya menjaga kesehatan dan semacamnya lah. Oh iya, terus apa manfaatnya Bang? Manfaat, kalau untuk manfaat bagi mereka tuh ya banyak sih. Kalau misalkan terencana programnya yang saya laksanakan itu, yang paling penting kan toharah ya. Toharah itu tahu sendiri kalau di dalam agama Islam, toharah itu bab awal ketika kita belajar fikih, ya. Bab awal ketika kita belajar fikih, mau di kitab apa aja, yang paling pertama kita belajari adalah belajar fikih toharah, tentang kesucian badan, pakaian, dan tempat. Kita harus suci gitu kalau bersuci di dalam sholat gitu kan. Nah kalau ya manfaatnya tentunya banyak. Kalau di dalam toharoh kita itu yang paling penting itu manfaatnya bagi mereka atau orang yang peserta yang mengikuti itu bisa lebih hati-hati di dalam menjaga kesucian, tahu bagaimana caranya wudhu dengan benar, dengan baik dan benar, ya nggak sembarangan. Ya wudhu pun kan juga harus tahu ilmunya, wajibnya di mana, rukunnya di mana, sunahnya di mana aja, kan kita juga harus tahu semua itu kan. Kalau COVID itu minimal ya mereka menjaga kesehatan mereka, menjaga diri mereka, menjaga kesehatan mereka, menjaga orang-orang sekitar mereka. Karena ada kata-kata maskerku melindungimu, maskermu melindungiku, kan gitu. Nah terus cara Abang melaksanakan itu gimana Bang? Terus pesertanya siapa aja? Kalau cara melaksanakan atau teknisnya gimana dan pesertanya siapa aja, saya itu ketika kemarin Zoom yang pertama kali saya kabarkan itu di WhatsApp grup. Setelah WhatsApp grup mereka ada sih beberapa yang nggak ngebales, tapi habis itu saya japri untuk melakukan Zoom meeting tentang webinar. Yang saya webinarin itu toharoh. Saya melakukan 3 kali pertemuan. Yang pertama membahas toharoh, yang kedua wudhu, yang ketiga tayamum. Nah kalau untuk COVID-nya saya hanya mengirimkan artikel atau gambar yang untuk pencegahan COVID-19 dan vaksinasi itu saya kirim video dan penjelasan. Itu tanggal 18 dan 19. Dan yang ketiga saya evaluasi itu yang COVID dan vaksinasi. Itu saya evaluasi di grup. Kalau di grup itu jarang respon. Ya jarang respon. Makanya saya japri satu-satu gitu. Dan kalau untuk peserta, pesertanya itu warga sekitar RT 04 RW 1 Kampung Pedurenan, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Woilah segala pakai Zoom memang Abang bisa. Ya bisa lah, orang udah terlaksana, alhamdulillah sih udah terlaksana semua. Webinar 3 kali udah, program COVID udah 3 kali. Yang pertama edukasi COVID, yang kedua sosialisasi vaksinasi, yang ketiga evaluasi dari sosialisasi dan edukasi.
Jago juga ya abangku yang satu ini hihihi. Lah, jago mah jago lah. Nah, kita belajar. Bisa tuh kalau belajar. Nah, kalau nggak belajar baru kagak bisa. Jangan belagu dulu abang, pasti ada kendalanya kan, nggak mungkin nggak? Iya, emang ada kendalanya mah. Kendalanya yaitu ketika di broadcast atau di apa namanya kita kirim di grup, banyak orang yang nggak ngerespon gitu, cuma dibaca doang. Makanya itu saya kadang-kadang saya japri, ayo Jum, bapak ibu bisa enggak gitu. Saya japri itu. Yang satu, iya bisa, oke siap. Yang satu lagi, maaf saya ada acara. Yang satu lagi, maaf. Ya waktu luang mereka itu ya jarang gitu yang bisa langsung oke, ayo gitu. Ya mau nggak mau ya kita menunggu waktu luang. Tentunya ya memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin lah. Jangan sampai program nggak terlaksana gitu. Itu juga kan manfaat buat mereka, manfaat buat saya juga manfaat. Itu saling bermanfaat lah, simbiosis mutualisme gitu kalau di dalam ilmu IPA ya. Kalau abang udah tahu begitu, kira-kira menurut abang mereka mendukung program abang apa? Kalau Gak. ditanya mereka mendukung enggak, kan saya kalau kayak gitu mereka mendukung apa enggak? Ya alhamdulillah sih ketika Zoom, di dalam Zoom antusias, orang-orang yang mendukung saya gitu kan dalam melakukan program COVID ini gitu. Nggak ada yang nggak mendukung. Ngapain sih kok Zoom segala, atau ngapain sih ada program gini segala? Enggak, mereka mendukung, antusias, dan juga semangat lah. Bahkan di pertemuan ketiga banyak yang nanya itu waktu itu. Alhamdulillah, walaupun pertamanya banyak yang saya nggak bisa, tapi ketika udah bisa masuk ke ruang, mereka antusias. Alhamdulillah. Ya KKN 2020 ini di era COVID-19 ini ya saya kira ya apa kata mereka aja dah. Gimana? Mau dilihat? Boleh bang. Coba ya, kata mereka ya. Mantap. 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 Pakai masker. Masker. Siap. Mantap. Paket. Asia. Mantap. 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 Nah, gitu kira-kira tuh. Ya. Mendukung kan semuanya kan? Bilang mantap semua. Jadi mungkin gitu aja ya. Yang dapat saya sampaikan ya, semoga ya manfaat lah untuk yang dengerin, untuk saya juga, atau untuk peserta yang sudah mengikuti webinar melalui Zoom dan Google Meet. Ya, semoga semuanya bisa manfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron kasiran, terima kasih. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1、2、3、4